imanmu, maka akan semakin banyak cobaan yang akan kita hadapi. Akan tetapi orang yang imannya pendek, imannya yang tidak kuat oleh angin, maka dia tidak akan mau. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Khotbah Pertangyangan tanggal 4 April 2021 yang akan kita perdengarkan pada saat ini. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin menyapa kita di khotbah Pertangyangan pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 22, dimulai dari ayat 2 sampai 12. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian pembacaan firman Tuhan nas kita pada saat ini. Saudara-saudari, penderitaan macam apa yang pernah Anda alami? Penderitaan macam apa yang pernah kita alami? Apakah sakit berat? Apakah mengalami yang namanya bangkrut? Apakah ditinggalkan orang yang Anda, yang kita kasihi? Dan yang lain-lain. Tentunya semuanya itu sangatlah berat kita hadapi di dalam hidup kita. Kehidupan Kristen bukan hanya terdiri dari pengalaman manis saja, pengalaman yang indah untuk dikenang di dalam kehidupan. Akan tetapi di dalam kehidupan orang Kristen ada juga yang namanya pengalaman pahit yang menghadirkan duka dan penderitaan di dalam hidupnya. Namun saudara-saudari, Bapak Ibu, bagaimanakah kita untuk menyikapi pengalaman pahit tersebut? Bagaimanakah kita untuk menyikapi penderitaan tersebut? Di dalam intensitas penderitaan yang kita alami dan yang dialami oleh pemazmur, tidak ada tempat lain baginya untuk mengadukan kepedihan yang dia alami selain kepada Allah. Walaupun kita mungkin sering bercerita, walaupun mungkin pemazmur bercerita bagaimana penderitaan dan kepedihan yang dia alami
kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, akan tetapi tidak dapat memberikan solusi ataupun memberikan suatu jawaban yang membuat kita merasa lega. Mungkin bahkan saja banyak saudara-saudara ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, ketika kita bercerita, yang ada kita malah dicibirkan, yang ada kita malah ditertawakan, yang ada kita malah ditinggalkan. Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini, hanya kepada Allah lah kita bercerita. Hanya kepada Allah lah pemazmur bercerita untuk menyampaikan semua keluh kesahnya. Sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan hidup memang selalu tampil dalam berbagai bentuk. Penderitaan hidup yang harus kita jalani selalu menampilkan dalam berbagai bentuk. Tadi saya katakan dalam pembuka nas kita pada saat ini, penderitaan macam apa jenis-jenisnya, sakit berat, bangkrut, dan yang lain-lain. Dan di sini penderitaan hidup selalu tampil dalam berbagai bentuk. Bisa juga berupa perlawanan dari teman-teman kita ataupun orang-orang yang kita kasihi. Bisa berupa pengalaman ataupun penderitaan fisik ataupun mental yang sangat menyakitkan, atau kegagalan yang menyebabkan kita menjadi frustasi, dilema, dan menjadi orang yang tidak semangat untuk menjalani kegiatan kita. Saudara-saudari yang perlu untuk kita diingatkan melalui nas kita pada saat ini, hanya kepada Allah sajalah kita bermohon, kita meminta, kita menyerahkan, kita memanggil, kita mau meminta perlindungan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada Allah yang lain. Nas kita pada saat ini, bagaimana Mazmur menyanyikan ataupun menyampaikan doanya melalui puisi-puisi kesedihan dia kepada Allah. Dan jika kita lihat nas kita pada saat ini, demikianlah halnya dialami oleh Yesus Kristus ketika dia ingin mengalami yang namanya penderitaan yang sangat luar biasa tersebut, disalibkan di kayu salib. Bagaimana bahkan muridnya sekalipun yang sering bersama dengan dia, menjual dia dan menyangkal dia, bahwa dia tidak bersama dengan Yesus. Luar biasa. Itulah beratnya penderitaan jika kita tidak menguatkan iman kita. Jangan-jangan kita menyangkal iman kita. Jangan-jangan kita menyangkal kepercayaan kita. Jangan-jangan kita menjual iman kita untuk mencapai, untuk meraih kenikmatan-kenikmatan yang dalam pikiran kita, akan tetapi sebenarnya itu hanya sebentar saja. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh sangat luar biasa sekarang. Sungguh sangat luar biasa zaman sekarang. Sungguh sangat luar biasa yang kita hadapi pada saat ini. Sungguh sangat luar biasa yang mungkin kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini, bagaimana tadi pemazmur, Engkau telah memilih aku, Engkau telah melindungi aku sejak dari kandungan ibuku sampai aku lahir. Demikianlah halnya Yesus Kristus. Walaupun begitu sangat berat yang dia hadapi, walaupun dia akan tahu begitu sangat berat yang akan dia jalani, akan tetapi kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa nas kita pada saat ini. Kehendak-Mu yang terjadi, Bapa, di dalam hidupku. Kehendak-Mu yang terjadi, Allah, di dalam hidupku, untuk membantu aku dalam setiap pergumulanku. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mati untuk menyelamatkan. Percaya atau tidak, itu bisa kita tanya kepada iman kita. Yesus mati untuk menyelamatkan. Percaya atau tidak, kita harus percaya. Karena dia sudah diutus oleh Allah yang sudah menuntun nenek moyang kita, yaitu Yesus Kristus, diberikan kepada kita untuk menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, sering sekali orang berpikir
jika Tuhan itu baik, Dia tidak akan membiarkan adanya penderitaan. Jangan-jangan kita sering sekali berpikiran demikian. Bahasa may kosongonon ale Tuhan. Bahasa may kon masa si taonon di bagasan ngulu kosonari. Bahasa may kon songonon ale Tuhan. Di dia doho, di tadi koau. Engkau membiarkan aku. Engkau meninggalkan aku. Engkau tidak menolong aku. Engkau tidak membantu aku. Dan diurupi, wow. Salah kalau kita berpikiran demikian. Itu bukan orang Kristen kalau ada beranggapan kalau Tuhan itu baik, maka penderitaan itu maunya tidak ada. Tidak bisa. Karena upah kita adalah, upah dosa adalah maut. Dosa itu apa? Karena kita sudah berkompromi terhadap si iblis, maka kematian akan selalu menanti kita dan akan kita jalani. Kita sudah berdosa, maka penderitaan itu jelas akan selalu kita hadapi silih berganti. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah imanmu? Songo dia doha porsiamu. Iya adong de bata nabui manghurupi kita. Ada Allah yang dapat membantu kita di dalam setiap pergumulan kita. Saudara-saudari, dan pertanyaan yang kedua, dan jika Tuhan itu berkuasa, maunya Dia menghapuskan penderitaan? Tidak serta-merta demikian. Semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang akan menggoyang. Semakin engkau menguatkan imanmu, maka akan semakin banyak cobaan yang akan kita hadapi. Akan tetapi orang yang imannya pendek, imannya yang tidak kuat oleh angin, maka dia tidak akan mau mengambil resiko, maka dia akan mencari yang enak-enak saja, jalan pintas dianggap pantas. Akan tetapi di akhirnya nanti, maka dia akan masuk ke api neraka. Maka dia akan dihukum oleh Allah. Ya, pohon semakin tinggi, maka semakin digoyang oleh angin. Demikianlah iman tersebut, Bapak Ibu, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pohon tersebut, apakah akarnya kuat atau tidak? Kalau akarnya tidak kuat, maka dia akan jatuh. Kalau akarnya kuat, maka pohon tersebut akan kokoh di atas apapun itu, apapun yang menggoyangkan. Demikianlah imannya. Kita sebagai orang Kristen, akar iman kita bagaimana? Iman kita kuat enggak akarnya? Kalau tidak kuat akarnya, maka kita akan goyang, bahkan tumbang. Karena terlalu capek menghadapi pergumulan, terlalu capek menghadapi persoalan, terlalu capek yang memiliki masalah ini. Ya sudahlah, aku mencari yang enak-enak saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita pada saat ini, kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Tuhan Allah berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan Allah berkuasa untuk menolong dan untuk menyelamatkan kita. Sungguh sangat luar biasa. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Maka daripada itu, percayalah, maka kita akan memperoleh keselamatan dan kita akan menjadi anak-anak pilihannya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sangat luar biasa, Engkau begitu maha dahsyat yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan dosa untuk bangkit kembali untuk menyelamatkan dosa kami Bapa. Bapa di surga, pada saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Bapa Engkau menyembuhkan kami yang sakit, memberikan kepintaran yang sekolah, memberkati yang mencari pekerjaan, memberkati yang bekerja, orang tua, anak-anak, semuanya Bapa.
Engkau memberkati kami. Negara kami serahkan kepadamu melalui pemerintahan kami. Engkau berikan kekuatan kepada mereka Bapa. Dan Engkau menyembuhkan dunia ini dari penyakit COVID-19. Ampunkan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat Paskah.